Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak macaku di rumah, khususnya siswa maca kelas 3 yang ada di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, Telimpoe, Sinjai Timur. Dan khususnya yang ada di 3 kecamatan, yakni Sinjai Utara, Kecamatan Plus 9, dan Kecamatan Bulu Podo. Nah, bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang rasanya Bapak Guru bisa berjumpa dengan anak-anak maca di program live event pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak macaku sekalian, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tematik, tema 5, cuaca. Subtema 2, perubahan cuaca. Pembelajaran 6. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, maka Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Dedi Miswar SPD dan sering disapa Pak Dedi. Dan mengajar di SD Negeri nomor 22, Kanalo 2. Nah, anak-anak macaku, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak macaku di rumah, sumber belajar kita pada hari ini adalah buku tematik kelas 3, tema 5, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian Pengembangan Pusat Kurikulum dan Pembukuan tahun 2018, halaman 109 sampai 119. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Dan yang kedua adalah dengan membaca, siswa dapat menemukan informasi yang berkaitan dengan lampu lalu lintas secara lisan atau tulisan dengan benar. Nah, anak-anakku, bisa dilihat pada teks yang ada di layar. Pada pagi hari ini, hujan masih turun rintik-rintik. Nah, seperti yang dilihat pada gambar yang ada di layar ini. Nah, hujan ini, cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam ya. Nah, hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga lampu lalu lintas dari barang-barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Namun, Edo tak kunjung datang. Nah, dan menjelang siang barulah Edo tiba di rumah Beni. Pada saat itu, hujan pun sudah berhenti. Nah, coba perhatikan percakapan Beni dan teman-temannya berikut ini. Nah, Beni, mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Edo, maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi, saya tidak ingat kalau bawa payung ke sekolah. Nah, Siti, oh begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Edo, tentu saya ingat. Ini barang bekasnya. Beni, teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang akan kita buat? Udin, kita akan membuat alat peraga lampu lalu lintas. Nanti kita akan berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang akan menggambar bagian-bagian lampu lalu lintasnya. Siti, saya suka menggunting. Jadi, nanti saya yang menggunting gambar bagian lampu lalu lintasnya. Dayu, saya yang bertugas menempel dan menulis. Edo, saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Beni, baik,
Kalau begitu, saya membantu Udin menggambar bagian-bagian lampu lalu lintas di kardus bekas. Lan- Nah, mereka pun bekerja bersama-sama ya anak-anak. Mereka bekerja sama membuat tugas alat peraga lampu lalu lintas. Nah, coba kita perhatikan. Setiap anggota keluarga, anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda. Namun, mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Ada yang menggunting, ada yang mewarnai, ada yang menggambar, dan ada yang mengelem. Nah, keberagaman yang sering kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam ya anak-anakku. Nah, salah satu contohnya adalah keberagaman budaya. Bisa kita lihat di sini ada suku Bugis, suku Papua, suku Jawa, dan masih banyak lagi suku yang ada di Indonesia. Nah, terus keberagaman apa lagi yang ada di Indonesia ini? Ada banyak anak-anak sekalian ya. Nah, ada keberagaman agama juga. Nih, bisa dilihat di gambarnya. Ada yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Konghucu. Nah, terus ada keberagaman apa lagi yang bisa ketemu dalam kehidupan sehari-hari? Bisa kita lihat di gambarnya. Misalnya keberagaman profesi. Nah, di keberagaman profesi ini ada yang sebagai kondektur bus atau supir bus, ada sebagai dokter, ada guru, polisi, ada pilot, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak macaku, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ya keberagaman yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah kita mempelajari keberagaman tadi, Bapak akan memberikan tugas. Nah, tugas pertama yaitu tuliskan alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, tugas ini dapat kalian selesaikan setelah pembelajaran ini selesai dan kalian kumpulkan kepada guru atau wali kelas masing-masing. Nah, dari kerja kelompok yang dilakukan oleh Beni dan teman-temannya tadi, mereka membuat lampu lalu lintas ya dari barang bekas. Nah, apakah kalian pernah melihat lampu lalu lintas? Nah, lampu lalu lintas itu terdapat di perempatan jalan. Lampu-lampu lalu lintas ini biasanya ditempatkan di sudut-sudut jalan. Nah, apakah kalian tahu apa itu sudut? Nah, kalau kalian belum tahu, inilah sudut. Coba kita membuat atau melakukan kegiatan berikut ini. Nah, sediakan 2 buah penggaris. Kita akan membuat sudut dengan menyatukan kedua ujungnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, setelah itu, kalau kalian masih belum terlalu yakin, coba kalian melakukan peragaan yang kedua. Ini, sediakan 2 buah batang lidi, satukan kedua ujungnya, dan kita juga akan melihat sebuah sudut. Ya. Nih, coba bisa diperhatikan di sini. Nah, dari percobaan tadi, sudut kita dapat menarik kesimpulan bahwa sudut adalah bangun yang dibentuk sepasang garis yang salah satu ujungnya bersatu atau bertemu. Nah, titik pertemuan antara kedua garis itu disebut titik sudut. Bisa dilihat pada gambar ini. Ini ada beberapa jenis sudut ya. Ada 3 jenis. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas yang kedua mengenai sudut yang telah kita pelajari tadi. Nah, tugas yang kedua itu adalah buatlah garis tambahan pada masing-masing garis berikut agar terbentuk sebuah sudut. Ini pada gambar bagian A ini sudah ada garis putus-putus, sisa disambung saja. Nah, dijadikan sebuah garis lurus sehingga membentuk sebuah sudut. Sedangkan pada gambar bagian B dan C harus kita bentuk atau kita buat sendiri garisnya supaya menjadi sebuah sudut. Nah, anak-anak macaku, apakah kalian sudah tahu
dari mana atau kapan lampu lalu lintas itu bisa ada di bumi ini. Nah, sejarah lampu lalu lintas itu memiliki 3 warna. Nah, karena lampu lalu lintas sangat berguna untuk mengatur kendaraan di jalan raya. Nah, lampu lalu lintas ini awalnya tidak otomatis seperti sekarang ini. Lalu, seperti apa ya? Nah, yuk kita cari tahu. Sekitar tahun 1960-an, beberapa negara telah mulai mengenal rambu-rambu lalu lintas secara manual, yakni go dan stop. Go artinya jalan, dan stop artinya berhenti. Nah, cara manual seperti itu masih sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas antara mobil dan kereta kuda. Nah, pada tahun 1968, seorang insinyur asal Inggris bernama J.P. Knight memasang lampu lalu lintas pertama di London yang menggunakan gas. Lampu ini memiliki warna merah dan hijau saja. Nah, namun lampu gas buatan Knight ini dianggap tidak aman karena dapat melukai orang lain. Nah, lalu lampu lalu lintas semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Beberapa waktu kemudian, warna lampu lalu lintas bertambah dengan warna kuning sebagai tanda untuk jeda atau tanda jeda ya. Nah, lampu lalu lintas kemudian semakin canggih. Lampu lalu lintas kini telah otomatis atau memiliki timer atau pengatur waktu dan tanda untuk pejalan kaki serta pengguna sepeda. Nah, anak-anak macaku, dari informasi bacaan tadi, informasi apa sajakah yang dapat diperoleh dari berita tersebut? Nah, Bapak kasih contoh ya. Salah satu informasi yang dapat kita peroleh dari bacaan tersebut, yang pertama adalah lampu lalu lintas sangat berguna untuk mengatur kendaraan di jalan raya. Nah, itu informasi yang pertama ya. Nah, informasi yang kedua, lampu lalu lintas pertama di London menggunakan gas. Nah, anak-anak maca, sekarang untuk informasi yang ketiga, kalian harus mencarinya sendiri di rumah sebagai tugas tambahan kalian. Nah, anak-anak maca, apakah kalian sudah bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Nah, kesimpulan yang pertama yang bisa kita dapat dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, sikap bersatu dalam keberagaman perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sudut adalah bangunan yang dibentuk sepasang garis yang salah satu ujungnya bersatu atau bertemu. Dan yang ketiga, dengan membaca memindai, kita dapat menemukan informasi secara tepat. Nah, anak-anak maca sekalian di rumah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Saya harap di pembelajaran selanjutnya kita masih bisa bertemu lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.